Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Aziz. Saya mahasiswi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Saya dari kelas 1 KPIC. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar ulumul hadis dengan judul unsur-unsur hadis dan metode-metode periwayatannya. Nah, unsur-unsur hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama, sanad atau rawi. Menurut bahasa, berarti sandaran, tempat kita bersandar. Sedangkan secara terminologis, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Rawi sendiri adalah orang yang menukil, memindahkan, atau menuliskan hadis dengan sanadnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, atau orang yang telah menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab. Yang kedua yaitu matan. Secara bahasa adalah punggung jalan atau muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Kata matan dalam ilmu hadis ialah penghujung sanad. Menurut At-Tibi mendefinisikannya dengan lafal-lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Pendapat lain mengatakan matan adalah redaksi dari riwayat yang disampaikan oleh masing-masing rawi. Kemudian yang ketiga yaitu sighah atau hamul wal ada, yaitu mengambil atau menerima hadis dari salah satu seorang guru dengan salah satu cara tertentu dan proses mengajarkannya atau meriwayatkannya hadis seorang guru kepada muridnya. Yang terakhir yaitu mukharijul hadis. Menurut para ahli hadis, mukharij atau mukhrij ialah orang yang menyusun atau mengumpulkan hadis pada satu kitab hadis, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa mukharij adalah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam sebuah catatan atau karya pribadinya. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur hadis tersebut, kita selanjutnya akan membahas tentang metode-metode periwayatan hadis. Metode-metode periwayatan hadis ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu simai. Seorang rawi mendengarkan lafaz dari guru atau syekh saat syekh tersebut membacakan atau menyebut matan atau matan hadis bersama sanadnya. Menurut mayoritas ulama, metode simai ini berada pada tingkatan yang paling tinggi karena meniscayakan bertemunya atau liqa dan berhadapan langsung atau bermusyafahah antara syekh atau guru dan murid. Yang kedua yaitu qiraah. Dalam metode ini, seorang murid membaca hadis, sedangkan syekh atau guru mendengarkan bacaannya. Dan yang lainnya mendengarkan dan membandingkan dengan catatan mereka atau menyalinya. Jumhur ulama memperbolehkan metode ini, bahkan meletakkannya pada tingkatan kedua setelah simai. Kemudian yang ketiga yaitu ijazah. Ijazah yaitu memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan sebuah hadis atau buku yang bersumber darinya tanpa terlebih dahulu hadis atau buku tersebut dibaca di hadapannya. Nah, metode ijazah ini memiliki beberapa syarat. Di antaranya, seorang murid sudah ahli atau layak menerima ijazah, mampu memahami apa yang diijazahkannya, dan naskah murid hendaknya dipaparkan sesuai dengan aslinya. Kemudian
Kemudian yang keempat yaitu munawalah. Munawalah adalah metode dengan memberikan kepada seseorang sejumlah hadis tertulis untuk diriwayatkan atau disebarluaskan, seperti yang dilakukan oleh Al-Zuhri kepada Al-Sawri, Al-Auza'i, dan lainnya. Hukum periwayatan metode al-munawalah disertai dengan ijazah boleh-boleh saja. Bahkan metode ijazah ini adalah yang paling tinggi dan tingkatannya di bawah setelah metode al-simai dan al-qiraah. Sedangkan periwayatan yang tidak disertai ijazah menurut pendapat yang sahih tidak diperbolehkan. Nah, yang kelima yaitu muqatabah. Metode ini menuliskan hadis untuk seseorang yang selanjutnya diriwayatkan kepada orang lain. Adapun muqatabah yang tanpa ijazah terjadi pro dan kontra di kalangan para ulama. Di antara mereka melarang dan yang lain memperbolehkannya. Menurut pendapat yang sahih diperbolehkan, yaitu pendapat mayoritas para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Karena tulisan seorang syekh dengan sesamanya atau kepada muridnya memberikan isyarat makna ijazah. Kemudian yang ketujuh yaitu i'lam. I'lam ini memberitahu seseorang tentang kebolehan untuk meriwayatkan hadis dari buku tertentu berdasarkan atas otoritas ulama tertentu. Nah, i'lam ini sebagian ulama ahli usul menetapkan bahwa tidak sah meriwayatkan hadis dengan cara ini karena dimungkinkan bahwa seorang guru telah mengetahui ada sedikit atau banyak cacatnya. Sedangkan kebanyakan ulama ahli hadis, ahli fikih, dan ahli usul membolehkannya. Kemudian yang terakhir yaitu wijadah. Maksud metode ini, seseorang mendapatkan sebuah atau beberapa tulisan hadis yang diriwayatkan seseorang syekh yang ia kenal, tetapi ia tidak mendengar dan tidak ada ijazah darinya. Atau seseorang murid pernah bertemu atau tidak, atau tulisan orang yang tidak semasa tetapi diyakini benar bahwa kitab tersebut adalah tulisannya dengan bukti-bukti yang kuat seperti persaksian ahli ilmu, popularitas kitab bagi pemiliknya, adanya sanad yang kuat, dan lain-lain. Maka ia boleh meriwayatkannya secara bercerita atau hikayah. Nah, misalnya aku temukan dalam kitab si fulan begini, atau si fulan berkata begini dalam kitabnya. Nah, itu misal dari metode wijadah, tidak dengan cara mendengar langsung. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai unsur-unsur hadis dan metode-metode periwayatannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi